Anda masih menyaksikan Political Show dan kita akan langsung bergabung melalui sambungan virtual dengan teman-teman mahasiswa dari Senat Visip Universitas Mustopo. Silakan teman-teman mahasiswa ingin bertanya ataupun mengkritisi, mengeluarkan unek-unek silakan. Mungkin dari tadi udah pusing, udah apatis mendengarkan perdebatan ini, silakan. Siapa? Diperkenalkan namanya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Dimas Satria Krisnowo, Presiden Mahasiswa Senat Visip PDMB. Yang ingin saya sampaikan adalah, saya ingin mengomentari tentang masalah politik etik ini. Ya, pejabat-pejabat di negeri kita ini memang lagi-lagi minim sekali tentang politik etik gitu. Seolah-olah tidak mundur dari jabatan menteri untuk mencalonkan presiden itu adalah hal biasa gitu. Karena ini padahal sesuatu yang berbahaya itu. Karena menteri-menteri ini berpotensi menggunakan wewenang untuk kampanye. Kan sudah jelas kata Lord Acton itu kan power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Bahwa kekuasaan itu cenderung korup dan kekuasaan yang absolut akan menyebabkan korup yang absolut pula. Baik korupsi tentang, bukan hanya korupsi uang, baik korupsi jabatan, korupsi waktu maupun korupsi kepentingan. Nah, yang ingin saya lihat sebetulnya adalah sebenarnya ini kan yang mengajukan uji materi ini adalah Partai Garuda. Kepentingannya apa sih Partai Garuda? Karena kadernya pun nggak ada yang menduduki jabatan di kementerian gitu. Jangan-jangan ini hanya kepentingan partai-partai besar seperti Gerindra dan lain-lain atau Golkar yang malu-malu gitu untuk mengajukan uji material karena akan sangat terlihat memiliki kepentingan. Tadi pun kita melihat bahwa Waketum Gerindra malu-malu saat menjawab Mbak Rifana ketika ditanya tentang senang atau tidak sih dengan adanya aturan ini gitu kan. Walaupun ujung-ujungnya berterima kasih ketika Pak Jokowi melakukan endorse gitu di pidatonya di HUT Partai Perindo. Gitu. Jangan-jangan juga ini kan aturan ini kan decision maker ujungnya di presiden. Presiden memperbolehkan atau tidak. Jangan sampai nanti ini hanya untuk memuluskan. Kalau tadi restunya ke Pak Prabowo ya kan jangan-jangan yang diizinkan untuk tidak mundur Pak Prabowo aja gitu. Baik. Lalu jangan sampai aturan ini menjadi pembenaran untuk mewajarkan kemunduran politik etik ini gitu. Oke, baik. Karena yang tadi Bang Ali Mukhtar bilang di Indonesia bisa terjadi apapun ya, hal-hal seperti ini akhirnya bisa terjadi, kemunduran etik politik ini bisa terjadi. Dan yang harus diingat adalah demokrasi bukan hanya tentang hak untuk memilih, tapi hak untuk hidup bermartabat. Bermartabatkah seorang pejabat yang tidak mundur ketika ingin nyapres? Ini masalah etik aja menurut. Oke, kemunduran etik demokrasi. Itu saya udah dapat poinnya. Apakah kemudian seorang pejabat, seorang menteri punya martabat ketika harus maju capres tapi nggak perlu mundur. Satu lagi, silakan. Namanya siapa? Singkat saja. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Aisyah Munakanza, saya Sekretaris Badan Perwakilan Mahasiswa Visip Mustopo. Sebelumnya saya ingin menanggapi mengenai kebijakan terkait menteri yang tak perlu mundur untuk nyapres. Sebenarnya kebijakan ini terbilang sangat buru-buru atau kurang pertimbangan yang baik karena selain bisa menimbulkan abuse of power, sebenarnya seperti yang dikatakan oleh rekan saya tadi, ini berpotensi juga untuk menimbulkan yang namanya korupsi. Korupsi ini kan tidak berkata tentang uang saja gitu, dengan korupsi waktu dan segalanya. Dan korupsi waktu ini dapat terjadi apabila kepentingan yang mereka miliki dari kepentingan mereka untuk memenuhi kepentingan publik maupun kepentingan mereka untuk nyapres ini tidak terjadi balancing yang baik gitu. Dan masyarakat tentu jika ditanya khawatir atau tidak, tentu saya atau mahasiswa lainnya sebagai perwakilan dari masyarakat tentu khawatir tentang kinerja menteri yang apakah akan terganggu atau tidak gitu. Jadi sebenarnya pertanyaan saya ini akan bermuara pada sesuatu yang berkaitan dengan kemunduran etik politik. Apakah aturan atau kebijakan ini adalah kemunduran terhadap politik etik gitu untuk dipertegas aja sebetulnya. Terima kasih. Terima kasih. Power tends to corrupt. Jadi yang dikhawatirkan oleh para pemilih muda ini, teman-teman mahasiswa, bahwa korupsi itu bisa dilakukan oleh para menteri yang maju capres ataupun cawapres. Korupsinya bisa berupa korupsi waktu, korupsi anggaran, kita nggak tahu juga. Dan itu merupakan kemunduran etik politik. Kalau menurut teman-teman mahasiswa, silakan Mas Ferry dulu. Ya, tadi kan bahwa satu hal merupakan hak konstitusi seorang kandidat yang kebetulan jadi pejabat publik, menteri dalam hal ini. Tapi di sisi yang lain kita yang bersangkutan pun juga jangan kemudian dianggap meskipun punya potensi tetapi
jika yang bersangkutan juga memiliki profesionalitas, memiliki etika, dia bisa menjalankan fungsinya sebagai menteri dan sekaligus ini membaca hasil keputusan Mahkamah Konstitusi itu. Jadi makanya saya tadi sebenarnya mendorong bahwa ini sebenarnya tugas masyarakat untuk mengawasi dan kemudian peraturan KPU juga harus harus lebih konkret gitu. Nah kalau soal restu tadi saya nggak bicara soal restu, tadi kan pernyataan presiden bahwa nggak perlu dibenerin juga sih Mas Ferry, udah terlanjur. Saya bilang terima Bisa kasih. dihapus juga rekamannya. Iya terima kasih aja saya bilang gitu. iya. Oke. Tapi bukan restu itu. Jadi? Ya itu terima kasih apa? pernyataan aja yang sebenarnya positif dan kita terima kasih aja. Tapi itu menurut saya bukan restu. Karena jadi soal kemunduran etik politik tadi? Saya soal rasa martabat seorang menteri tadi? Pernyataan itu tidak kemudian menunjukkan bahwa presiden punya preferensi politik kepada misalnya Pak Prabowo. Enggak. Jadi itu pernyataan positif saja kepada Pak Prabowo yang kemudian kita harus menanggapinya secara positif juga. Itu pernyataan Pak Prabowo. Menanggapi tadi ini mahasiswa tadi mengatakan bahwa bagaimana seorang pejabat, seorang menteri punya martabat kalau misalnya maju capres, cawapres tapi tidak perlu mundur. Ini kemunduran etik politik. Ini suara pemilih muda loh yang jumlahnya 60% loh. Ya itu tadi kalau kita baca tafsir dari Mahkamah Konstitusi yang saya baca tadi bahwa memang kemudian Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa kan ini mengabulkan judicial review bahwa yang sebelumnya harus mundur atau yang sebagainya, kemudian ini sekarang tidak harus mundur ketika MK menafsirkan bahwa yang bersangkutan bisa melaksanakan itu sejauh yang bersangkutan melaksanakan profesionalitas dan lain sebagainya. Tapi tentu ini juga punya konsekuensi bahwa masyarakat menjadi lebih berat untuk ikut ngawasi peraturan-peraturan KPU-nya pun juga harus lebih rigid lagi supaya kemudian mencegah supaya kekhawatiran teman-teman tadi itu tidak terjadi. Silakan ditanggapi tadi. Soal kemunduran etik politik. Ya, dulu. Ini saya pertama menyampaikan apresiasi dan terima kasih mahasiswa Mustopo ini, mahasiswa-mahasiswa kita yang pinter-pinter. Saya mencatat supaya tidak lupa, Charles Planstein itu dia seorang ahli yang tadi bicara tentang kekuasaan itu cenderung korup dan otoriter. Kecuali tidak ada regulasi, tidak ada pengawasan. Di pemilu kita untuk 2024 ini sudah berkali-kali dilaksanakan dengan regulasi pengawasan yang ada. Mulai Bawaslu, KPU dengan begitu sangat ketat dan lain-lain. Belum lagi masyarakat. Artinya begini, dukungan kita terhadap penyelenggara pemilu ini yang bebas, aktif, kemudian mendukung, mensokong penting tentang terjadinya proses demokratisasi dengan baik, itu penting. Hari ini dan malam ini kita bicara juga sangat amat penting. Jadi saya terus terang memberikan apresiasi terhadap apa yang mereka sampaikan, baik Dimas maupun Aisyah. Bahwa apa yang dilakukan hari ini saya ingin mengatakan juga dua hal. Hal yang pertama bahwa Presiden berkali-kali juga menegaskan kalau dalam ratas, dalam sidang kabinet dan kami ada di KSP itu adalah bagaimana memberikan motivasi penting agar para menteri bisa secara profesional memperhatikan tugas-tugas mereka sebagai menteri. Dan yang kedua adalah Presiden juga membuat sistem dan mekanisme evaluasi. Yang tadi dua penanya adik mahasiswa itu sebetulnya jawabannya. Mbak Bibi, kemunduran etik politik dan menurut Bang Abalin, Presiden akan melakukan evaluasi terhadap kinerja menteri ya Mbak Yu ya. Baik, tapi kan begini, etik itu kan sebenarnya sumber dari hukum itu sebenarnya etik. Kita angkat suatu penilaian kita sebagai manusia mana baik, mana salah, dan kemudian itu yang sebagian diterjemahkan ke hukum. Nah, jadi saya kira yang kita sekarang sedang lihat adalah ternyata hukum kita ditarik begitu jauh dari apa yang benar dan salah menurut etik tadi gitu. Jadi saya kira pernyataan teman-teman mahasiswa itu benar sekali. Seakan-akan sekarang mau dilepaskan saja supaya masing-masing orang menggunakan ukuran-ukuran etiknya sendiri. Padahal kita tahu ada masalah dalam etika kita, terutama para penyelenggara negara. Nah sebenarnya Rifana dan juga teman-teman semuanya, teman-teman mahasiswa, dalam sebuah negara yang sedang menuju transisi demokrasi, itu juga disahkan untuk punya apa yang namanya crafting demokrasi. Jadi karena kita tidak bisa selama-lamanya, apalagi untuk negara seperti Indonesia, selama-lamanya bergantung pada etik yang nggak bisa kita kontrol, maka dibuatlah aturan-aturan main yang memaksa orang untuk berperilaku tertentu. Nah ini sebenarnya yang dilepas
oleh Mahkamah Konstitusi dan oleh politisi. Jadi kalau dikatakan misalnya, oh kita gantungkan saja nanti KPU akan galak dan seterusnya. Siapa bilang? Kita Pada semua kenyataannya tahu, tidak akan semudah itu ya. kenyataannya kita tahu bahwa bahkan politik uang pun bahwa Tetap dana marak. kampanye yang misalnya nih buat contoh aja ya, dana kampanye itu kan sebenarnya banyak sekali pelanggaran di pemilu-pemilu terdahulu. Tapi apa yang terjadi? Toh KPU juga dan Bawaslu bisa dengan mudah tutup mata. Kenapa? Karena juga perhelatan demokrasi yang demikian besar nggak mau diruntuhkan kredibilitasnya. Jadi akhirnya begitu banyak yang tidak tegas dilakukan oleh KPU. Sehingga kalau kita mau bilang bahwa ya udah KPU, Bawaslu silakan jalankan tugasnya, saya kira itu tidak akan menyelesaikan masalah sepenuhnya, harusnya dicegah dari awal. Oke, Bang Rey silakan. Ya ini sebetulnya gambarannya. Kita bersyukur bahwa setidaknya kawan-kawan dari Mustopo ini memberi harapan kepada kita betapa penting etik dalam berdemokrasi itu. Jadi demokrasi nggak hanya sekedar seperangkat aturan, undang-undang, peraturan KPU, Bawaslu macam-macam, tapi adalah soal sejauh mana publik merasa bahwa tindakan seseorang atau pejabat negara itu pantas atau tidak pantas. Ini menurut saya peringatan kepada menteri-menteri yang mau jadi calon presiden. Kalau Anda mau jadi calon presiden tidak mundur. Ini anak-anak muda ini sensitif loh dengan etika gitu. Itu dan anak-anak muda ini 60% pemilih kita. Jadi jangan lagi membayangkan kita masih hidup di zaman Orde Baru, zaman dahulu. Etika itu dikembangkan sendiri oleh para pejabat negara. Kalau pejabat negara merasa bahwa ini udah boleh-boleh, mereka menganggap bahwa publik itu akan boleh. Sekarang enggak. Jadi dari diskusi kita ini saja tergambarkan ada semacam keinginan untuk tidak mundur. Anak-anak mahasiswanya sudah mulai mengkritik. Dan tentu saja mereka tidak akan milih kepada orang yang punya. Artinya apa? Kepada menteri yang jadi calon presiden dan tidak mundur, entah ia dimundurkan atau memilih jalan untuk mundur sendiri, belum tentu loh pemilihnya akan memilih dia. Gitu. Itu kerugian. Hukuman pemilih. Betul, ya. itu Hukuman kerugian pemilih politik. terhadap tokoh yang tidak punya budaya ataupun etika untuk mundur Betul, dari jabatannya. mudah-mudahan Bung Peri mendengar untuk disampaikan ya supaya tidak perlu harus dimundurkan. Justru di mata pemilih itu memilih jalan mundur itu nilai politik yang luar biasa. Lebih wise, pendidikan politik yang lebih bagus. Bukan tapi menjadi daya jual elektabilitas yang cukup bagus juga di mata para pemilih. Gitu. Tapi saya ingin tanya, menurut Anda Presiden Jokowi berani mengevaluasi menteri-menterinya yang maju capres tidak perlu mundur itu? Enggak, saya kira enggak. Oh, enggak akan berani ya? Enggak, karena apalagi kaliber Pak Prabowo gitu ya. Jadi ya kita nggak tahu nanti seperti apa mekanismenya. Saya sih berharap agar siapapun nanti menteri yang maju sebagai calon presiden, wakil presiden ya mundur gitu. Oke, Bang Ali, kalau menurut Bang Rey ya presiden nggak akan berani, nggak akan melakukan langkah ekstrim reshuffle pembantunya yang maju capres-cawapres. Tapi ya kalau soal presiden punya keberanian atau tidak kan yang tahu, saya lebih tahu dari Rey lah gitu. Saya lebih tahu bagaimana langkah-langkah ekstrim yang diambil untuk kepentingan publik, kepentingan demokrasi dan kepentingan pemilu dan lain-lain, saya mengerti. Kalau pilihan kata yang di komunikasi itu ada istilah namanya diksi, kontennya dipakai itu. Kalau pilihan kata seperti yang dipakai oleh Presiden Joko Widodo itu artinya bahwa warning, ya para menteri yang calon presiden hati-hati, keberpihakanku kepada rakyat dan apa yang saya ambil ini untuk kepentingan bangsa dan negara dan demokrasi. Jadi presiden tidak segan-segan mereshuffle, memecat menterinya yang maju capres tapi tidak. Rifana, dengar dulu kalimat abang yang begini merdu, dengar baik-baik. Itu artinya bahwa presiden memberikan warning. Ada sistem yang dibangun, early warning system. Early warning system para itu menterinya. ujungnya akan dicabut nggak nih? Udah itu keberaniannya presiden. Makanya dibilang apa? Akan dievaluasi. Tapi hanya di warning saja. Hargai juga itu sikap dan pikiran orang dalam berdemokrasi. Tapi presiden tidak segan dong mencopot. Tidak segan. Tidak segan udah itu paling paten untuk presiden di sana. Yang tidak mau mundur. Tidak usah ragu itu. Karena kami hari-hari melihat situasi itu. Oke. Terakhir Mas Ferry, mungkin dari internal Gerindra akan menyarankan kepada Pak Prabowo untuk mengundurkan diri, kepada Pak Sandi untuk mengundurkan diri dari posisinya. Itu bisa jadi daya jual elektoral loh pada pemilih muda. Dengerin juga tadi pendapat dan pertimbangan teman-teman. Tapi ya kami bicara tentang etika politik. Pak Prabowo sebelum kemarin dicalonkan melalui mekanisme di Partai Gerindra, Pak Prabowo tentu pasti minta izin kepada presiden. Itu etika. Jadi kalau presiden Pak Prabowo pun sudah minta izin tentu bahwa beliau akan dicalonkan oleh Partai Gerindra gitu misalkan untuk menjadi calon presiden, dan tentu
Pak Prabowo pasti akan menyampaikan karena itu berkaitan dengan konsekuensi yang akan muncul, yang kemudian akan menjadi pertimbangan Jadi oleh pertimbangan presiden. mundur ada lah ya. Ya, bukan, waktu mau mencalonkan diri, Oke. beliau Pak Prabowo ini bicara soal etika politik. Iya, iya. Pak Prabowo minta kepada Oke. Pak Presiden izin untuk maju. Jadi itu sebenarnya bicara sebelum keputusan MK ini. Nah, setelah keputusan MK ini baru beberapa hari, kan Baik. tentu dan kemudian definitif juga belum dan lain sebagainya. Baik, oke. Tentu, tapi terima kasih masukannya untuk Baik. kita ini. Tapi Oke, mungkin masukannya bisa disampaikan ke Pak Prabowo. Ini suara pemilih milenial jumlahnya 60%. Untuk menurunkan tensi seperti biasa, teman-teman milenial, Komika akan memberikan sentilan-sentilan. Siapa tahu ini sentilannya bisa didengar oleh para pemimpin negeri ini. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.